Selama kultivasi normal, ada saat-saat ketika keadaan seseorang berada di puncaknya, dan mereka memiliki kilasan wawasan. Tetapi setelah mengkonsumsi buah kristal roh primordial, energinya memelihara jiwa Luo Feng, memungkinkannya untuk tetap dalam keadaan kejernihan sempurna, sangat meningkatkan pemahamannya, dan mempercepat pikirannya 20 hingga 30 kali lipat. Luo Feng mulai menggunakan bahan dari kumbang bersisik emas dan bentuk kehidupan tingkat kekacauan sempurna lainnya untuk menganalisis dan mempelajari. Jika aku bisa sepenuhnya memahami jalur esensi kehidupan dan tubuh kehidupan, aku bisa dengan mudah mengetahui bentuk 3 dalam 1, pikir Luo Feng. Namun, hanya mengandalkan akumulasi 2 jalur ini di puncak alam kekacauan jelas tidak cukup. Luo Feng mengerti bahwa ini akan menjadi proses yang lambat. Belajar dan meneliti juga akan menjadi bentuk akumulasi. Mungkin, aku akan menjadi Raja Dewa dulu, dia merenung. Di alam semesta asli, di dalam ruang khusus di sumber asal, avatar kekuatan ilahi Luo Feng juga menghadapi jalan kehidupan primordial yang lengkap. Esensi kehidupan, tubuh kehidupan, Luo Feng mengamati dengan cermat. Dari sudut yang berbeda, jalan kehidupan primordial yang lengkap menghadirkan berbagai bentuk, terkadang naga bercakar 24, terkadang sungai abadi melalui ruang dan waktu, terkadang tubuh ilahi yang sangat besar, terkadang asal-usul kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, atau bahkan kehidupan sebagai konsep itu sendiri. Pikiran dan kehendak Luo Feng terus-menerus dibaptis oleh jalan kehidupan primordial, menariknya lebih dekat ke misterinya. 3 dalam 1. Luo Feng bergumam, mengingat informasi terperinci yang tercatat di bagian tubuh kehidupan dari kesengsaraan pertama dalam 4 kesengsaraan bentuk kehidupan. Perasaan itu sangat dekat, namun masih di luar jangkauan. Kultivasi sering seperti ini, banyak pembudidaya Chaos Realm Puncak dan bahkan Chaos Transcendent terjebak di kemacetan, tidak dapat menangkap bahkan cabang yang rusak dari jalan besar. Sementara itu, di lapisan lain dari Menara Bintang, di dalam ruang kultivasi pribadi Morosa, Morosa diam-diam bermeditasi, sepenuhnya menyerap tubuh kumbang bersisik emas. Morosa telah kembali ke bentuk aslinya, tampil sebagai makhluk kecil yang cantik dan berkulit putih, penampilannya secara alami memikat. Sebagai anak favorit dari jalur kehancuran, kekuatannya sebagai binatang dunia tidak lagi disembunyikan. Ini adalah bentuk Morosa yang paling sebenarnya. Berdengung. Tiba-tiba, aura Morosa melonjak, dan riak menakutkan menyebar dari dunia, batinnya, meluas ke segala arah. Tubuhnya sedang mengalami transformasi alami, berevolusi dari alam kekacauan ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Aku telah menerobos, Morosa membuka matanya, penuh kegembiraan. Dari alam kekacauan ke alam Raja Dewa, ini adalah transformasi mendasar. Dunia batin saya sekarang telah mengambil bentuk-bentuk akhirnya, kata Morosa, gembira. Inti dari binatang dunia terletak di dunia batinnya. Dengan setiap terobosan tingkat kehidupan, dunianya mengalami transformasi. Menjadi Raja Dewa mewakili transformasi terbesar. Dari tingkat pertama alam Raja Dewa ke level pamungkas, tingkat ke-8, dunia batin terus meningkat hingga menjadi sempurna. Saya telah menghabiskan 80 era di benua asal, dan saya akhirnya mencapai level Raja Dewa. Butuh waktu lebih lama dari yang saya harapkan, semua berkat tubuh kumbang bersisik emas, kata Morosa. Tubuh kumbang bersisik emas tunggal itu lebih efektif daripada 1000 tubuh alam kekacauan khusus. Seolah-olah langit itu sendiri memberi makan perkembangannya yang cepat untuk menjadi Raja Dewa. Tiba-tiba, sesosok muncul di dekatnya, Luo Feng. Melalui ikatan perbudakan jiwanya dan kepekaannya terhadap gerakan internal Menara Bintang, Luo Feng segera merasakan terobosan Morosa. Kamu sudah menerobos? Luo Feng memandang Morosa. Meskipun sikapnya masih agak main-main, auranya jelas jauh lebih menakutkan. Tuan, saya telah menjadi Raja Dewa, Morosa terkekeh. Semua berkat tubuh kumbang bersisik emas yang kamu berikan padaku. Luo Feng mengangguk sedikit. Ini adalah hadiah dari tuannya, Kaisar Chou. Luo Feng hanya menyimpan 1% bahan untuk dirinya sendiri dan memberikan sisanya kepada Morosa. Sepertinya hasilnya cukup bagus, kata Luo Feng, senang. Sementara kultivasinya sendiri tidak sulit, Morosa telah membuat kemajuan yang stabil dan sekarang mencapai level Raja Dewa terlebih dahulu. Morosa masih penuh dengan kegembiraan.
Tuan, sebelum menjadi Raja Dewa, dunia batin saya mengambil bentuk-bentuk akhirnya. Sekarang, saya memiliki banyak kemampuan baru. Aduh. Luo Feng menatapnya. Bahkan jika aku tidak mengungkapkan identitas binatang duniaku, aku masih bisa menggunakan banyak kemampuan, kata Morosa percaya diri. Misalnya, saya sekarang dapat menggunakan teknik membunuh kutukan melalui dunia batin saya. Selama aku pernah melihat musuh sekali, aku bisa mengutuk dan membunuh mereka. Kutukan? Luo Feng terkejut. Sebagai seseorang yang telah mempelajari jalur primordial kehancuran, dia tahu itu mengandung banyak metode destruktif. Misalnya, garis keturunan langit putih dari jalur penghancuran dikenal dengan teknik pembunuhan dan kutukan. Di tingkat pertama alam Raja Dewa, hanya sedikit yang bisa menahan teknik kutukanku, Morosa membual. Dengan itu, aku bisa menghancurkan semua klon musuh dan tindakan penyelamatan jiwa apapun yang mereka miliki, memaksa mereka untuk bereinkarnasi. Luo Feng tercengang. Memaksa bahkan Raja Dewa tingkat pertama untuk bereinkarnasi? Selain mengutuk, aku juga bisa bertarung secara langsung. Klonku bisa mengambil banyak bentuk dan menyembunyikan auranya dengan mudah, lanjut Morosa dengan percaya diri. Aku bisa menyebabkan kekacauan di seluruh benua asal tanpa ada yang menemukan identitas asliku. Tuan, apakah Anda ingin saya berakting? Morosa sangat bersemangat setelah menekan keinginannya terlalu lama. Dengan teknik kutukanku, tidak ada yang akan tahu siapa yang membunuh mereka. Luo Feng terkekeh. Bersabarlah. Morosa berkedip, tampak frustrasi. Masih perlu menunggu? 1000 perubahan dalam bentuk klonu dan teknik kutukan yang tidak meninggalkan jejak? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, kamu masih di tingkat pertama dari alam Raja Dewa. Ada makhluk yang jauh lebih kuat di benua asal, terutama di dua kerajaan kuno yang besar. Apakah Anda tahu berapa banyak metode mereka yang benar-benar Anda ketahui? Melacak sebab dan akibat, menelusuri jejak masa lalu dan ruang waktu. Anda pikir Anda benar-benar bisa bersembunyi? Kata Luo Feng. Makhluk-makhluk purba ini mungkin tampak misterius bagimu, tetapi bagi dua kerajaan kuno yang besar, mereka mungkin telah sepenuhnya dipahami. Mereka yang berspesialisasi dalam teknik kutukan yang dapat memaksa Raja Dewa tingkat pertama ke dalam reinkarnasi, mungkin hanya ada segelintir makhluk seperti itu. Luo Feng memandang Morosa. Jangan terlalu percaya diri. Jika kamu mengambil risiko, kamu mungkin akan ketahuan, kata Luo Feng dengan tenang. Kamu baru berada di benua asal selama 80 era. Apa yang terburu-buru? Ya, guru. Ditegur oleh tuannya, Morosa tidak punya pilihan selain berperilaku. Karena perbudakan jiwa, Luo Feng bisa merasakan keinginan Morosa yang mendalam untuk kehancuran. Hanya melalui kendali jiwa inilah dia bisa menekan dorongan destruktif Morosa dan membuatnya tetap patuh. Bahkan di masa depan, ketika kamu menjadi binatang dunia puncak, kamu tidak akan bisa bertindak tanpa izinku, Luo Feng memperingatkan. Dimengerti, Morosa mengangguk patuh. Tuan, barusan kekuatanku meningkat pesat, dan aku menjadi sedikit sombong. Tapi sekarang saya berpikir jernih lagi. Bagus, sekarang tunjukkan padaku jalur primordial penghancuran yang telah kamu kuasai, perintah Luo Feng. Iya. Morosa segera mendemonstrasikan jalur primordial penghancuran yang telah dia pahami. Boom! Dalam sekejap, Luo Feng melihat lubang hitam gelap yang sangat besar, dikelilingi oleh pola rahasia nyata yang tak terhitung jumlahnya yang secara alami menjelaskan banyak aspek dari jalur primordial kehancuran. Ini. Luo Feng benar-benar terkejut. Sementara pembudidaya lain akan berjuang untuk memahami pola rahasia ini, Luo Feng dapat melihat banyak informasi dari mereka. Apakah dia menguasai ke-8 cabang dari jalur primordial penghancuran? Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Meskipun dia tahu bahwa pertumbuhan Morosa secara alami melibatkan kemajuan simultan di 8 cabang jalur primordial kehancuran, ini masih mencengangkan. Bahkan untuk pembudidaya yang kuat di garis keturunan bintang penghancur, mereka biasanya mengandalkan satu cabang untuk menjadi Raja Dewa. Lagi pula, kecepatan pemahaman sangat bervariasi. Ya, karena aku menyerap tubuh kumbang bersisik emas, dan dunia batinku tumbuh secara alami. Ketika mengalami transformasinya, saya secara alami memahami ke-8 cabang penghancuran, jelas Morosa. Luo Feng terdiam. Morosa telah menguasai ke-8 cabang.
Luo Feng, di sisi lain, berjuang untuk menguasainya, merasa sangat sulit untuk dipahami. Namun Morosa dengan mudah menangkap kedelapan cabang kehancuran sekaligus. Saya merasa bahwa menguasai 8 cabang tidak terlalu sulit, kata Morosa. Itu hanya fondasi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah bagian yang sulit, secara bertahap menggabungkan 8 cabang bersama-sama. Pada saat itu, aku akan membutuhkan lebih banyak makanan, atau aku akan cepat kelaparan. Morosa memandang Luo Feng. Karena guru tidak mengizinkanku bertindak, aku harus mengandalkan dia untuk memberiku makan. Menguasai ke-8 cabang sekaligus, pikir Luo Feng. Tidak banyak yang bisa saya katakan. Bahkan pencipta Four Tribulations of the Life Form dan The 17 Blades of Annihilation percaya bahwa pada tahap Chaos Realm, yang terbaik adalah fokus hanya pada 2 atau 3 cabang. Kemudian, ketika seseorang menjadi Raja Dewa, mereka perlahan-lahan dapat memperluas fokus mereka. Aku terlalu memikirkan ini, Luo Feng menyadari. Saya seharusnya tidak melihat pertumbuhan binatang dunia dari sudut pandang seorang kultivator. Bagaimanapun, Morosa ditakdirkan untuk mencapai tingkat tertinggi dari alam Raja Dewa. Luo Feng mempelajari lubang hitam gelap yang luas di depannya. Lubang hitam besar menyelimuti setengah dari ruang ini di dalam menara bintang. 8 cabang kehancuran adalah fondasi dari lubang hitam yang sangat besar ini. 8 cabang ini saling melengkapi dan memperkuat. Meskipun mereka belum menyatu, sinergi cabang-cabang ini memungkinkan lubang hitam yang sangat besar berfungsi dengan sempurna. Ini terlalu sempurna, pikir Luo Feng kagum. Bahkan seorang Raja Dewa dapat menggunakan cabang yang rusak dari jalan besar untuk menciptakan hukum operasional kosmik, bahkan mungkin menciptakan alam semesta mereka sendiri. Namun di sini, seluruh dunia sedang dibangun di atas koordinasi sempurna dari ke-8 cabang. Kesempurnaan operasinya membuat Luo Feng kagum. Ini di luar fungsi dunia batin Morona. Luo Feng mengamati. Dibandingkan dengan ini, baik bentuk 8 dalam 1 dan bentuk dunia 10 arah tampak terlalu mendasar. Luo Feng tahu 2 jenis bentuk 8 dalam 1. Salah satunya melibatkan 1 partikel besar yang mengandung 2 partikel yin yang di dalamnya. Yang lainnya memiliki 8 partikel berukuran sama yang menyatu bersama. Keduanya dianggap sebagai bentuk dunia yang sangat maju. Bentuk dunia 10 arah juga dikembangkan dengan cukup baik. Namun, dunia, yang dibentuk oleh 8 cabang kehancuran ini jauh lebih mengesankan. 8 cabang sebagai fondasi, membentuk dunia. Pemahaman Luo Feng tentang dunia semakin dalam saat dia menyerap kesadaran ini, yang mengarah pada pemahaman yang lebih jelas tentang bentuk 8 dalam 1 juga. Kaisar Chu benar, mempelajari bentuk dunia yang lebih maju sebelum mempelajari bentuk kompleks menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Dengan bantuan buah kristal roh primordial, dan setelah mempelajari inti dunia batin binatang dunia dan cabang penghancur yang membentuk dunianya, banyak keraguan Luo Feng sebelumnya tentang bentuk 8 dalam 1 terpecahkan. Morosa awalnya sangat sabar dalam mendemonstrasikan misteri asal-usul kehancurannya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi agak heran. Sudah berapa lama saya berdemonstrasi terus-menerus? Sudah 30.000 hari, bukan? Mengapa guru belum mengizinkan saya untuk beristirahat? 50.000 hari. 100.000 hari, 200.000 hari, 1.000.000 hari. Morosa akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tuan, bisakah saya berhenti sekarang? Tapi Morosa hanya bisa menahan lidahnya. Kekuatan ilahi muncul di sekitar Luo Feng saat dia mencoba transformasi demi transformasi. Dia menatap 6 cabang utama asal kehancuran, yang telah berubah menjadi lubang hitam gelap. Ini baru sebentar, dan kamu sudah sangat tidak sabar dalam kultivasimu? Mengamati bentuk dunia yang dibangun oleh 6 cabang utama kehancuran, pemahaman Luo Feng semakin dalam. Dia samar-samar melihat 6 cabang bergabung berpasangan untuk membentuk fondasi berkaki 3. Fondasi berkaki 3, menstabilkan dunia. Luo Feng kemudian melambaikan tangannya untuk membedah partikel dari bahan mayat kumbang bersisik emas. Setiap partikel, ketika terbelah, mengungkapkan 9 partikel yang lebih kecil yang dibagi menjadi 3 bagian, berputar dan mengejar satu sama lain. Masing-masing bagian ini terdiri dari 3 partikel yang menyatu bersama. Ada banyak kesamaan antara fondasi berkaki 3 dunia Morona dan bentuk fusi 3 partikel. Mengikuti intuisinya, Luo Feng berulang kali berubah menjadi bentuk trinitas yang dia bayangkan.
Setelah mengonsumsi buah roh kristal primal, Luo Feng dalam kondisi prima. Dia menangkap setiap kilatan inspirasi, mencoba lagi dan lagi. Meskipun setiap upaya gagal, mereka memungkinkannya untuk mengumpulkan pengalaman. Setiap kali, dia semakin dekat dengan kesuksesan. Akhirnya, wah! Luo Feng dengan santai melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahinya berubah menjadi 8 partikel yang terjalin. 8 partikel ini berdiri seperti kuali berkaki 8, namun mereka secara halus menyatu satu sama lain, berbagi inti yang bersatu. Pola rahasia bergabung jauh di dalam partikel, mewujudkan esensi kehidupan dan kehancuran. Selesai. Pada saat transformasi ini, Luo Feng merasakan bahwa dia telah berhasil. Dia secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan, apakah Anda berhasil? Morosa juga merasakan kegembiraan Luo Feng yang intens. Mari kita verifikasi dulu, kata Luo Feng. Dengan lambaian tangannya, dia mengubah puluhan ribu, kemudian ratusan juta partikel, dengan cepat mencapai keadaan ekstrim 1,04 triliun partikel. Setiap 8 partikel menyatu menjadi satu unit, dengan total tepat 130 miliar unit. 1,04 triliun partikel ini mengembun menjadi sungai putih yang muncul sebelum Luo Feng. Hanya satu sungai putih yang mengandung kekuatan yang membuat Luo Feng kagum. Akhirnya berhasil. Luo Feng bisa merasakan bahwa ini adalah kekuatan yang bahkan lebih kuat dari banyak makhluk puncak alam kekacauan. Setiap sungai putih seperti makhluk tingkat kekacauan yang sempurna. Makhluk tingkat kekacauan yang sempurna, bahkan jika kecerdasan mereka aneh, dapat, ketika menggunakan teknik yang kuat, menyaingi kekuatan makhluk puncak alam kekacauan, bukti kekuatan tubuh mereka. Tuan, bisakah Anda berhenti sekarang? Morosa bertanya dengan cemas. Aku tidak membutuhkan bantuanmu lagi, kata Luo Feng, fokus pada transformasi kekuatan ilahinya. Setiap kali, dia mengubah ratusan juta partikel yang menyatu, dan seiring berjalannya waktu, jumlahnya terus meningkat. Tonton saja, kata Morosa penasaran dari samping. Satu demi satu, sungai putih mengembun dan terbentuk. Pada tahap selanjutnya, Luo Feng dapat memadatkan sungai putih besar hanya dalam beberapa napas. Setelah mengubah 10 miliar sungai putih penuh, Luo Feng akhirnya berhenti. Bentuk sungai putih ini menempatkan beban yang cukup besar pada jiwa, perasaan Luo Feng. Saat dia mengendalikan lebih banyak sungai putih, beban jiwanya tumbuh. Meskipun dia memiliki tubuh Sala yang sempurna, berada di tingkat ketujuh dari pikiran dan kehendak Raja Dewa, dan memiliki teknik Lai Yuan yang menjaga jiwanya, mengendalikan 100 miliar sungai putih terasa seperti menggunakan lebih dari setengah kapasitas mentalnya. Tubuh yang begitu kuat juga membutuhkan jiwa yang cukup kuat untuk mengendalikannya dengan sempurna. Dengan jiwa dan kemauanmu hanya mengendalikan tubuh terasa seperti tekanan, komentar Morosa, merasakan kekuatan luar biasa dari fisik Luo Feng. Setiap sungai putih, dalam hal kekuatan fisik, lebih kuat dari makhluk puncak Keis Realm yang berspesialisasi dalam jalur fisik. 100 miliar sungai putih, seberapa kuat itu? Itu normal bagi Luo Feng untuk merasa tertekan. Tuan, kamu. Morosa tercengang saat dia melihat tuannya. Pada saat ini, Luo Feng, dengan kekuatan 100 miliar sungai putih bersatu, secara alami memengaruhi dunia sekitarnya hanya dengan berdiri di sana. Aturan sekitarnya yang luas berorientasi kembali di sekitarnya, dan bahkan hukum yang paling mendasar untuk sementara mundur. Setiap Raja Dewa, setelah menguasai cabang Grand Dao, dapat secara signifikan memengaruhi area di sekitar mereka. Tapi Luo Feng, tanpa menguasai cabang Grand Dao, dapat mengubah aturan di sekitarnya hanya melalui fisiknya yang menakutkan. Ada apa? Luo Feng memandang Morosa. Morosa merasa tertekan saat dia menatap Luo Feng. Sebagai binatang sektor, sebelum melangkah ke level Raja Dewa, dia telah menguasai ke-8 cabang kecil kehancuran, kekuatan ilahinya telah berubah 100 kali lipat, dan bentuk hidupnya berkembang pesat. Kekuatannya dengan cepat naik ke tingkat yang sangat tinggi dari tingkat pertama Raja Dewa. Bahwa Luo Feng bisa membuatnya merasakan tekanan menunjukkan bahwa kekuatan mereka sangat dekat. Makhluk transendental alam kekacauan bisa sekuat ini? Pada saat itu, Morosa bertanya-tanya apakah bakat binatang sektor tidak selalu membuat mereka terkuat di level yang sama. Kamu harus pergi untuk saat ini. Saya perlu fokus untuk memahami, kata Luo Feng, dan dengan pikiran, dia mengirim Morosa ke lapisan lain dari menara bintang. Luo Feng memulai penelitiannya. Bentuk 8 dalam 1 saya didasarkan pada bagian dari bentuk dunia 10 arah dari bahan mayat kumbang bersisik emas, menggabungkan beberapa esensi dari bentuk, dunia, Morosa,
ditambah bimbingan dari bab, bentuk kehidupan, dari kesengsaraan pertama dalam 4 bentuk kehidupan kesengsaraan. Aku akhirnya menguasainya, pikir Luo Feng. Saya akan menyebut formulir ini, bentuk sungai putih. Setelah baru saja menguasainya, Luo Feng merasakan banyak aspek unik dari bentuk ini. Setiap sungai putih memiliki kehidupan dan spiritualitas yang sangat tinggi, ada secara independen. Ini juga bisa dianggap sebagai teknik cloning. Mereka yang telah sepenuhnya menguasai jalan spiritualitas kehidupan dapat memahami teknik klon. Kekuatan mereka mengandung spiritualitas yang sangat kuat, memungkinkan mereka untuk memisahkan bagian untuk ada secara mandiri. Sekarang, setiap sungai putih bisa ada dengan sendirinya. Aku tentu tidak ingin memiliki 100 miliar klon, Luo Feng tersenyum. Tentu saja, saya tidak akan melakukan itu. Semakin saya membagi, semakin lemah kekuatan saya. Dengan 100 miliar sungai putih bersatu, akan sangat sulit bagi musuh untuk menyakitinya. Tetapi jika dia benar-benar bubar, begitu dia bertemu musuh, mereka dapat dengan mudah menyapu semua klon kuatnya melalui koneksi karma. Teknik klonku bukan tentang membagi kekuatanku sendiri. Teknik klon Yansu, di sisi lain, membudidayakan klon yang sama sekali terpisah, Luo Feng merenung. Jalan yang berbeda tidak sama. Bentuk sungai putih ini juga bisa menciptakan dunianya sendiri. Luo Feng melihat sekeliling. Bahkan ketika kekuatannya benar-benar terkendali, dia bisa memengaruhi langit dan bumi di sekitarnya, seperti sebuah domain. Sungai putih dapat berintegrasi ke dalam domain, membentuk dunia. Berdengung. Dalam sekejap, dunia putih muncul di dalam lapisan menara bintang itu, dengan Luo Feng berdiri di pusatnya yang luas. Dunia putih ini berbeda dari bentuk Bima Sakti seperti sangkar dari sebelumnya, yang dibentuk oleh lapisan benang galaksi yang terjerat. Dunia sungai putih ini, saya memobilisasi kekuatan 1 miliar sungai putih untuk benar-benar membangun dunia. Dunia menyegel interiornya dan bahkan memiliki efek mengisolasi beberapa koneksi karma, pikir Luo Feng. 2 klon Luo Feng meninggalkan menara bintang, masing-masing menuju ke ibu kota Chu dan kota Huyang. Mendesah. Luo Feng, seperti aliran cahaya putih, melintasi langit dan bumi dengan kecepatan ekstrim menuju ibu kota Chu. Bentuk 8 dalam 1 dapat dianggap sebagai teknik level Raja Dewa, Luo Feng menyadari pada saat itu. Makhluk puncak alam kekacauan yang mengolah ganda Grand Dao asal kehidupan dan Grand Dao asal material, membayar harga yang signifikan dan mengatasi banyak ambang batas, mungkin berharap untuk menguasai bentuk partikel yin yang. Tetapi bahkan jika mereka berhasil, tubuh, jiwa, dan kemauan ilahi mereka jauh lebih rendah dari Luo Feng. Unit transformasi partikel yin yang mereka jauh lebih sedikit daripada Luo Feng. Dengan jiwa dan kemauan yang lebih lemah, mereka dapat mengendalikan lebih sedikit unit. Bentuk 8 dalam 1 terutama membutuhkan Grand Dao asal kehidupan untuk mencapai level Raja Dewa agar lebih mudah dikuasai. Ini juga membutuhkan tingkat yang sangat tinggi dalam Grand Dao asal material untuk melakukan transformasi material. Semakin sederhana target transformasi, semakin rendah ranah yang dibutuhkan untuk transformasi material. Bentuk dengan bentuk dan penampilan, Luo Feng adalah kemampuan unik dari tubuh dewa yang sempurna. Selama dia memahami semua misteri komposisi material, dia bisa langsung berubah. Teknikku saat ini dapat dipertimbangkan di tingkat Raja Dewa, Luo Feng menghela nafas. Sosok seperti Yuan Xiu Menshan Master, Beiyun Little Saint, dan Yansu semuanya memiliki teknik yang sangat mendalam dan tak tertandingi, sebanding dengan level Raja Dewa. Sebelumnya, Luo Feng murni mengandalkan tubuh salehnya yang sempurna dan kemauan yang sangat kuat untuk mengerahkan metode transformasi partikel yin yang ke kekuatan seperti itu. Tetapi ketika bertarung melawan mereka, dia selalu tampak canggung. Tapi sekarang, dengan bentuk sungai putih, berbagai metodenya telah mengalami perubahan kualitatif. Mendesah. Klon Luo Feng itu diam-diam kembali ke ibu kota Chu, kembali ke kediamannya. Klon sebelumnya tinggal di ibu kota Chu, pikir Luo Feng. Klon ini dibentuk dengan mengumpulkan 100 juta sungai putih dan juga mengandung beberapa cadangan kekuatan ilahi. Ketika Luo Feng menggunakan teknik pedang dari Grand Dao asal penghancuran untuk serangan jarak jauh, melepaskan ratusan ribu lampu bilah bukanlah batasnya. 100 juta sungai putih, baik dalam pertempuran jarak dekat atau serangan jarak jauh, cukup kuat. Di kota Huyang Bangsa Yu, klon Luo Feng yang lain, juga dibentuk dengan mengumpulkan 100 juta sungai putih, berisi beberapa cadangan kekuatan ilahi. Ini kotanya, Luo Feng memandang kota Huyang. Aku harus meninggalkan klon di sini juga. Mendesah.
Klon Luo Feng itu langsung tiba di rumah Tuan Kota dan menarik kembali avatar kekuatan ilahi di sana. Tuan Kota. Para pelayan di Menshan semuanya memberi hormat dengan hormat. Dari sudut pandang mereka tidak bisa membedakan antara avatar kekuatan ilahi dan klon sungguhan. Hanya satu klon yang memiliki standar tingkat pertama Raja Dewa yang relatif kuat, Luo Feng berdiri di paviliun di rumah Tuan Kota, menghadap ke seluruh kota Huyang. Dalam hal berbagai metode, saya akhirnya mendekati keberadaan kuno itu. Untuk pendatang baru di tingkat pertama Raja Dewa, kekuatan mereka relatif biasa. Sebelumnya, bentuk partikel Yin yang Luo Feng dapat bersaing dengan mereka, dan transenden alam kekacauan berani terlibat dengan Raja Dewa khusus itu. Tetapi mereka yang memiliki akumulasi yang dalam, menguasai beberapa cabang Grand Dao dan berhasil menumbuhkan warisan yang kuat, memiliki metode yang menjadi semakin aneh dan tidak dapat diprediksi. Misalnya, Morosa bisa melakukan pembunuhan kutukan jarak jauh hanya dengan melihat lawan sekali. Pendiri dunia salju, meskipun dia adalah penjahat utama di antara tingkat pertama Raja Dewa dengan dosa yang menempati peringkat 10 besar benua asal, masih belum mati. Banyak Raja Dewa khusus, seperti leluhur sekte Bayangan Hati dan leluhur generasi ke-8 dari garis keturunan Sungai Timur Patah, telah binasa di sungai waktu yang panjang. Tentu saja, mereka mungkin telah bereinkarnasi. Tidak heran begitu banyak keberadaan kuno menimbulkan masalah, bahkan dengan dosa yang mengerikan, namun masih hidup dengan baik. Luo Feng menyadari saat kekuatannya secara bertahap mendekati level ini. Dia mengerti betapa tangguhnya lawan-lawan ini. Misalnya, dia sendiri merepotkan. Setiap klon menakutkan, terutama yang ada di ibu kota Chu. Dengan tuannya yang menjaga ibu kota Chu, sangat sulit bagi musuh untuk membunuh klon itu. Bahkan jika semua klon dihancurkan, dia dapat dengan mudah mengolahnya lagi.